Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang saat ini belum bisa move on dari si yang mantan ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kira seperti apa sih energi terkininya si dia kepada dirimu. Namun sebelum Mari menyampaikan pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Nah, dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu ya berbijaksana mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Page of Wands di sana, berikut ada energi dari Three of Cups, berikutnya ada energi dari ini, dan kemudian ada energi dari sini ya. Nah, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Nah, jadi mari lihat gini, tentang move on, nampak-nampaknya seseorang ini tuh sudah bisa ini move on dari kamu. Tapi move on dari kamu itu bukan kayak move on lantas udahlah nggak ada lagi mau berurusan apa-apa dengan kamu. Nah, bukan begitu pula. Mari lihat konsepnya dia, gitu. Konsepnya dia move onnya tidak lagi berharap, ya, tidak lagi memperjuangkan, tidak lagi mengusahakan untuk boleh rekonsiliasi dengan kamu. Itu dia move onnya, gitu ya. Sudah saatnya dia mencoba menemukan pria baru ataupun wanita baru yang menjadi pasangannya dia berikutnya, gitu ya. Kalau Mari bilang sih sudah ready sekali dia ini, gitu. Dan bahkan nampaknya Mari targetnya dia udah ada nih, udah ada seseorang yang bisa bikin hatinya dia itu tuh kesengsem, gitu loh. Waduh, ini orang kok cantik banget ya, oh ini kok ganteng sekali, ih kok menarik betul dianya ya, gitu. Dan bahkan beberapa sudah bercakap-cakap, gitu ya, sudah jalan beberapa kali dengan itu gebetan, gitu loh ya. Kok kayaknya dia lagi iya-iyanya nih, gitu, lagi hot-hotnya dia ini ya, mengusahakan kedekatan dengan seseorang itu, gitu. Ini orang baru betul ini ya, orang baru. Jadi kalau kamu misalnya penasaran, ini orang yang aku kenal atau enggak? Maka jawabannya adalah tidak. Ini orang yang sudah sempat ada dalam hidupnya dia atau tidak? Maka jawabannya tidak juga, gitu ya. Nah, jadi ini tuh namanya nama yang baru kali ini didengar oleh dia. Wujud orangnya ya wujud orang yang baru kali ini, baru saat-saat ini dilihat oleh matanya dia, gitu. Ya. Nah, jadi makanya Mari asumsikan kamu itu tuh bisa tidak kenal, terutama tidak kenal baik ya dengan si gebetan barunya dia itu, gitu loh. Jadi dia lagi sibuk itu tuh Mari lihat, membuka diri ataupun mengejar ya. Kalau dia laki-laki tentu di situ tuh bahasanya dia mengejarkan. Kalau perempuan kan lajim-lajimnya itu tuh membuka diri ya. Nah, itu yang sekarang sedang dia lakukan kepada orang baru itu. Itu loh. Dan nampak-nampaknya lagi happy dia. Jadi Mari bilang itu tuh bisa ya. Dia tidak mengalami masa berkabung ya. Masa patah hati sekian lama dengan kamu, gitu ya. Karena apalagi kalau kalian itu tuh putusnya baru-baru ini, gitu. Karena ini kan udah cepet dianya, gitu. Atau katakan misalnya kalian itu tuh sudah sekian waktu ya bubarnya ini terjadi, gitu kan. Nah, tapi nampaknya Mari dia sudah bisa ya melewati masa transisi yang tadinya bersama dengan kamu kemudian saat ini tidak lagi dengan kamu. Jadi makanya Mari bilang dia udah move on dari kamunya, gitu. Move on ya. Jadi andaikan dia memang berencana memiliki pasangan kekasih, Mari bilang dia itu tuh tidak menunjuk kamu sebagai orangnya. Dia lebih prefer ya, dia lebih kayak merasa benar jika dia menunjuk orang lain sajalah, gitu. Dia pengen suasana baru, gitu ya, bukan hanya sebatas mengulang-ulang dengan mantan. Ya, dalam artian di sini tuh mengulang-ulang dengan kamu. Jadi kayak dia ngerasa ya udahlah cukup dengan kamu, gitu ya. Sudah hampir puas. Kira-kira seperti itu, hampir. Bukannya Mari katakan dia tuh udah puas banget dengan kamu ya, enggak juga.
Tapi di saat-saat ini dia sudah mendeklarkan, ya udah cukup lah pokoknya ya. Baik itu tuh dalam artian kesedihannya ataupun kebahagiaannya udah cukup. Dan dia kayak ngerasa tahu lah gitu bahwa warna-warni kehidupan lain masih banyak lagi yang harus dia coba gitu. Makanya disitulah dia lebih mengutamakan ya memilih bersama dengan orang lain jika dia sudah mau melepaskan statusnya dia sebagai single gitu, sebagai jomblo di sana. Tapi ini tuh tentu saja jika memasuki hubungan yang serius, mari lihat dianya masih belum mau ini. Gitu loh. Ya, membangun hubungan serius bersama dengan orang lain, mari lihat dia masih belum mau. Pokoknya dia menjalani hubungan kedekatan saja dulu. Gitu prinsipnya dia. Di situ, ya. Deket aja dulu sama siapa kek gitu, ya. Atau bahkan ada keinginannya dia, udahlah deket-deket aja sama beberapa orang. Gitu ya. Sebelum kemudian memutuskan hanya memilih satu saja dan tidak lagi membuka diri kepada yang lain. Gitu, ya. Kayaknya itu tuh memang masih agak lama itu, mari lihat. Paling setidak-tidaknya ya masih 2 tahun lagi nih baru dia mulai terpikir udah aku berkomitmen dengan satu orang saja, aku sungguh-sungguh saja dengan satu orang. Nah itu paling sedikitnya itu tuh dia butuh 2 tahun terhitung sejak saat kamu menyaksikan video ini gitu ya. Nah kalau untuk deket ya bisa banyak orangnya, sebentar dia deket sama si A, sebentar deket sama si B, entar sama si C. Bisa dia begitu ya. Karena melihat bakalan bisa rame nih dunia asmaranya dia, kisah romantisnya dia ya, itu tuh bisa masih rame nih ceritanya gitu loh. Masih akan ada beberapa nama lagi nih sebagai teman dekatnya dia atau pacarnya dia gitu. Dan nampaknya bisa memang ya, kalau untuk sampai 2 tahun ke depan, hubungan kedekatannya dia itu tuh singkat-singkatnya itu. Gitu. Misalnya nih, deket 5 bulan sama si A. Habis itu bubar. Terus nanti deket lagi nih 3 bulan sama si B. Bisa itu gitu. Mari lihat ya. Jadi kayak ada mau petualangan dulu lah, mau mengambil sebanyak-banyaknya dulu lah ya, pengalaman-pengalaman. Kalau deket sama si rambut pendek gimana rasanya, deket sama si rambut panjang kayak gimana rasanya, deket sama yang rambut pirang kayak gimana rasanya. Mari lihat dia masih mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang seperti itu gitu ya. Dan lagian nggak mau terlalu ribet, nggak mau terlalu ruwet gitu ya kalau untuk mau serius dengan satu orang. Karena tantangan memilih setia dengan satu orang itu kan besar ya. Atau itu tuh kan bisa banyak ya di sana. Karena kalau udah mau serius sama satu orang itu kan terbuka gitu ya. Terbuka egonya pasangan, terbuka ego dari diri sendiri. Nah kayak gimana nih? Mau menselaraskan ego diri dengan ego pasangan itu kan agak-agaknya butuh usaha ekstra kan. Dan mari lihat seseorang ini tuh masih belum mau dia gitu loh. Kalau untuk ekstra kepada satu orang saja, makanya nanti sementoknya aja, sebosennya aja gitu loh, secukupnya saja dengan satu orang dan kemudian menggantikan dengan orang lain. Nah masih begitu tuh, mari lihat. Terlebih kalau usianya dia masih muda gitu ya, katakan usianya dia masih 20-an, 30-an gitu ya. Jadi dia tuh bisa menganggap kalau mau untuk hidup serius sekali dalam artian membangun relationship, terlalu muda banget gitu loh ya. Terlalu konyol. Itu bisa ya, terlalu konyol. Kalau dalam usia muda seperti ini langsung menghabiskan waktu sekian lama, menghabiskan energi sekian besar hanya dengan satu orang saja gitu loh. Jadi ya jangan-jangan juga punya prinsip ya, selagi masih muda gini dia bisa habisin lah nakalnya. Ntar kalau udah agak tua dikit gitu ya baru mulai ke yang serius gitu. Selagi masih muda
ya diluasin aja, dipuasin saja ya, darah muda itu gitu loh, dinikmati aja warna-warninya hidup gitu. Jangan nanti sudah merit baru di situ tuh nakalnya timbul. Mumpung masih belum merit nih, maka bebas sebebas-bebasnya. Nah, bisa begitu prinsip dari si seseorang ini gitu ya. Nah, tetapi terkhusus dengan kamu. Bisa-bisa ini tuh dia ya. Dia masih tetap akan mau nih terhubung dengan kamu. Bahkan tidak tertutup kemungkinannya akan ada tindakan-tindakannya dia seolah-olah kalian itu tuh belum menjadi mantan. Gitu loh. Makanya enggak usah heran kalau cepat atau lambat tiba-tibanya seseorang ini tuh datang nih bertamu ke rumahnya kamu. Atau nelfon kamu ngajak kamu jalan. Gitu loh. Nah, jadi kamu perlu juga ya untuk berhati-hati ketika berharap kepada si seseorang ini. Gitu loh. Ya, karena ngeri-ngerinya kalau kemudian kamunya itu tuh punya asumsi bahwa dianya mau balikan lagi sama kamu. Gitu loh. Nah, karena energi balikan itu tuh apalagi balikan untuk menjalani hubungan yang lebih baik lagi, Marliat belum ada dalam dirinya dia. Belum ada. Gitu. Dan dilihat pun untuk agak jangka lebih panjang lagi, itu pun belum Mari lihat ada indikasinya. Gitu loh. Nah, jadi paling-paling kalau dengan kamunya itu ya semangat seperti kepada mantan saja. Kamu kan sempat ada nih dalam hidupnya dia. Kalian kan sempat berbahagia bersama. Ya. Nah, ya sudah, untuk mengulang-ulangi memori kenangan seperti itu aja sama kamunya. Gitu deh si dia. Itu ya. Nah, paling-paling kalau dengan kamu, ya jika kamu masih mau membuka diri ke dia, ya paling jauhnya hubungan kalian cuman teman tapi mesra aja ini. Gitu loh. Yang tadinya statusnya kamu itu tuh jelas. Misalnya statusnya kamu itu pacarnya dia, suaminya dia atau istrinya dia. Nah, kamu bisa turun makom di sini. Kalau kamu masih mau dengan orang ini loh ya. Kamu bisa turun makom. Nah, jadinya yaitu kamu hanya teman dekat, kamu hanya teman mesra. Gitu ya. Hubungan tanpa status. Gitu loh. Di sana. Nanti kamu ya kalau misalnya bilang, "Wah, aku mau coba untuk menata kembali." Nah, kecele kamunya. Di situ kalau Mari lihat ya, kecele. Jadi kayak cukup happy-happy saja dengan orang ini ya. Selang-selingnya hidupnya kamu saja ini, kehadirannya dia. Gitu. Kalau kamu ngebet nih mencari pasangan, cari yang lain. Jangan pertimbangkan dia lagi, jangan. Gitu loh. Ya, kayaknya kalau seseorang ini untuk dicegah ya, dicegah dianya. Jangan dia berpetualangan lagi di luar-luar sana. Ya sudahlah, tertib dengan kamu saja. Mau mencegah dia ini tuh agak-agaknya repot juga. Nggak bakalan gampang itu. Kalau Mari lihat. Gitu ya. Nah, kamu mau nggak mau itu tuh dibutuhkan untuk dapat ya. Bikin dia happy, bikin dia senang. Kamu nggak boleh banyak tuntutan sama dia. Gitu loh. Kamu nggak boleh banyak ekspektasi gitu ya, karena dia nggak mau dapat beban dari kamu ya. Kalau kamu bisa ngajak dia bersenang-senang, beneran bersenang-senang ini ya, nah mungkin dia akan mau kembali dengan kamu. Tapi ingat, semangatnya dia hanya semangat mau bersenang-senang doang gitu loh. Nggak bisa tuh kamu mengunci dia bahwa dia harus setia. Nggak boleh lagi nih jelalatan matanya dia nengok cowok-cowok, cewek-cewek cakep gitu. Nggak bisa, pasti matanya dia akan jelalatan gitu loh. Nggak bisa kamu itu tuh kayak mencegah dia nggak boleh nih chatting-chatting sama orang lain, kenalan-kenalan sama orang lain. Nggak bisa gitu ya. Pasti dia akan penasaran nih, membiarkan diri dia penasaran kepada orang lain, sehingga terjadilah komunikasi dengan orang lain gitu ya.
Apalagi kalau Mari lihat aksesnya dia ya untuk berkenalan dengan cowok-cowok, cewek-cewek, ini tuh aksesnya terbuka lebar. Apalagi ya di zaman sekarang, sosial media itu kan banyak ya. Ada Igoy, ada Ebe gitu kan, ada TokTok gitu kan. Oh, udah banyak lah nama-namanya ya, nggak tahu lah Mari apa itu, thread apa sih, nggak ngerti. Lah itu kan bisa menghubungkan dia kepada banyaknya manusia ya, dan Mari lihat dia akan memanfaatkan media itu semua itu, gitu loh. Apalagi zaman sekarang itu tuh lagi hype-hypenya TokTok gitu ya. Gampang, hai, halo. Atau gampang di hi-in atau di haloin sama orang lain. Kan gitu ya. Nah dari TokTok itu aja satu hari bisa nih terima chattingan dari orang minimal tuh 3. Ya kan. Atau katakanlah satu hari. Ya kan udah gampang betul ya di saat ini. Lagian dianya itu tuh juga kayak bukan orang yang akan menyembunyikan diri dia dari muka bumi ini. Ya. Ini kayaknya tipenya dia itu tuh dia mau wartakan ke seluruh dunia. Woi, aku ada loh. Gitu. Aku terbuka loh untuk kalian hubungi. Gitu ya. Itu Mari lihat misalnya dengan cara secara tindakan konkretnya ya. Ya dia rajin nih aktif di sosial media. Ya kan? Nah, jadi dengan keaktifannya dia di sosial media kan orang bisa lihat dia. Gitu loh. Nah, kalau orang lihat dia, orang tertarik sama dia, terjadilah chatting-chattingannya. Kan di sana ya. Dan bisa berlanjut ke step berikutnya, lebih dekat, lebih akrab, lebih intim, lebih intens gitu ya. Ya kan sangat bisa. Gitu ya. Dia nggak kunci-kunci dirinya. Ya udahlah aku mendem aja lah di kamar, habis kerja, balik kamar, nonton aja, ya lihat-lihat apa kek, baca-baca buku kek. Nggak seperti itu dia. Maunya dia hidup dia tuh rame. Gitu loh. Makanya dia pasti akan aktif nih. Entah di sosial media apa dalam kehidupan nyata, masuk klub-klub apa kayak gitu, klub buku kah, klub jalan-jalan kah. Nah, kan bisa di situ ya. Nah, dari masuk ke komunitas-komunitas itu tentu terbuka akses keterhubungan dengan orang lain. Dan Mari lihat pembawaan dirinya dia ya. Itu tuh kan cukup bagus ini. Mari lihat jadi dia friendly, jadi dia menarik untuk didekatin, menyenangkan untuk diajak berkenalan gitu ya. Nah, di sana. Nah, maka itu tadi kata Mari, kalau untuk rencana balikan sama kamu, sebenarnya itu tuh ya nggak ada. Gitu ya, nggak ada mau balikan sama kamu. Tapi masih tetap mau keterhubungan sama kamu itu tuh tetap bisa ada, tetap bisa terjalin gitu ya. Hanya saja hati-hati ya, dengan sikap-sikapnya dia bisa kamu itu tuh salah paham. Sangka-sangkanya kamu dia masih mau balikan sama kamu gitu ya. Nah, jadi jaga-jaga penilaiannya kamu ya, jaga-jaga pikirannya kamu ketika membaca gerak-geriknya si seseorang ini gitu ya. Dia bisa memang akan cemburu tuh kalau kamunya dia dapati lagi deket sama orang lain gitu ya. Jangan kamu anggap kecemburuannya dia itu tuh artinya dia masih mengharapkan kamu. Tidak, cemburu aja. Dia kan tahu nih bagaimana karakternya kamu, bagaimana kamunya itu tuh mampu menyenangkan hati pasanganmu gitu kan, memuaskan ego pasanganmu. Dia kan udah tahu. Nah, jadi dia itu tuh lebih kayak nggak mau ya ada orang lain yang berbahagia gara-gara bagaimana caranya kamu nge-treatment orang lain itu gitu. Jadi ibaratnya dia pernah makan gula-gula nih, makan permen dari kamu, enak nih, manis nih gitu ya. Nggak mau dia gula-gula atau permen ini yang sama kamu kasih ke orang lain gitu loh. Karena orang lain pasti merasakan enaknya, manisnya. Nah, seperti itu. Ada keegoisan, kekanak-kanakan di sini. Gitu ya. Jadi maka hati-hati kamu membaca tentang si dia. Ya, nanti takutnya kamu kecewa. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Capricorn hadir di sana. Berikut masuk energi dari Cancer, Taurus, Virgo,
Capricorn, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.